بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai hamba yang lemah dan membawa segudang aib di dalam hidup, miskin dan fakir, sungguh amat sangat pantas kita untuk banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya kebaikan yang telah diberikan di dalam hidup. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah kita manfaatkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tali at-ta'ah, ketaatan, melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan, Allah menjadikannya sebagai bentuk syukur kita yang paling tinggi di dalam hidup ini. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki di dalam hidup ini, mengorbankan segala apa yang beliau miliki di dalam hidup ini untuk membawa tugas, amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya yang menerima segala bimbingan-bimbingannya, melaksanakan segala apa yang telah dicontohkannya
dan menjadi umat yang siap untuk menebar ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, terkait dengan tema yang telah disodorkan oleh segenap ahibati fillah, yaitu sebab-sebab berpaling dari kebenaran, dari tema ini ada beberapa hal yang sangat urgen, yang sangat penting, yang perlu diangkat. Yang pertama, tema ini sesungguhnya menggugah jiwa, mengingatkan yang lalai dan lupa, seraya membangunkan dari tidur. Sungguh tema ini telah menyiratkan pesan-pesan emas kepada individu kita, terlebih bagi seorang sunni, sunniyah, salafi, salafiyah, yaitu kejadian atau peristiwa berpaling dari kebenaran akan bisa terjadi pada siapapun juga, dimanapun juga, dan kapanpun. Tidak ada seorang pun dari umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan seluruh hamba Allah azza wa jalla, yang menjadi kebal ketentuan ilahi ini, sehingga tidak ada yang boleh menganggap dirinya atau menganggap orang lain tidak akan menyimpang atau tidak akan meninggalkan kebenaran dengan mengatakan itu tidak mungkin, saya tidak percaya, itu dusta, itu fitnah, itu hasad, dan kalimat-kalimat yang semisalnya yang berbau pensucian terhadap diri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kalian membersihkan, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Dia Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Allah azza wa jalla juga menyebutkan, innan nafsa la'ammaratum bis-su'i. Sesungguhnya jiwa seringkali selalu mengajak, memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menceritakan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, di saat datang menghampirinya ujian seorang wanita yang sangat elok dan cantik, yang berkedudukan. Allah azza wa jalla menyebutkan apa yang terjadi pada diri Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu telah menginginkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam,
wa hamma biha, dan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam menginginkan wanita tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah keutamaan yang diturunkan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam di saat menghadapi ujian besar dan kecenderungan kepadanya ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kalaulah dia Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam tidak melihat hujjah, tidak melihat ilmu, tidak melihat dalil anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan terjatuh dalam hal yang tidak diridai oleh Allah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, demikianlah kami memalingkan darinya kejelekan dan kekejian. Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah catatan besar pada diri Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Turunnya bantuan, turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan ujian besar itu. Allah menyebutkan bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam memiliki sesuatu yang dengannya turunnya bantuan tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan juga Allah Azza wa Jalla telah bercerita tentang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, lalu kemudian setan menggelincirkan keduanya, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya, dari larangan mendekati pohon tersebut. Lalu kemudian setan menjadikan keduanya keluar dari apa yang dia berada padanya, nikmat, nikmat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, ini adalah beberapa contoh yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang kedudukan manusia di dalam hidup ini akan mungkin terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, atau mungkin meninggalkan apa yang telah dia ketahui. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam seringkali melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang telah bersalah adalah yang terbanyak di dalam bertaubat. Ahibbati fillah, bersamaan dengan ini semua tentunya kita mengingat, saya ungkapkan ini agar jangan sampai kita merasa di dalam hidup tidak akan terjatuh dalam kesalahan, tidak akan keluar meninggalkan apa yang telah kita ketahui, dan semuanya kita ini terancam akan hal itu. Mengingat pada setiap diri kita telah melekat sifat-sifat dan watak serta tabiat yang akan membahayakan kita di dalam hidup ini kaitannya dengan kebenaran. Di antaranya adalah al-hawa, yaitu hawa nafsu, adanya syahwat, adanya sifat ghadab, yaitu marah,
dan adanya al-ghaflah, sifat kelalaian yang ada pada diri kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid menyebutkan dan menyinggung li'annal 'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadabi wa dukhuluhu 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab ats-tsalatsa. Kata beliau, sesungguhnya hamba-hamba ini, setiap hamba telah diuji oleh Allah dengan sifat-sifat. 1. Kelalaian. 2. Syahwat. 3. Al-ghadab, yaitu marah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa setan itu masuk kepada setiap hamba melalui 3 pintu ini. Walau ihtarazal 'abdu mahtaraz, bagaimanapun seorang hamba berupaya melakukan penjagaan dan perlindungan, fala budda lahu min ghaflatin wala budda lahu min syahwatin wala budda lahu min ghadabin. Pasti pada hamba itu ada sifat kelalaian, pada hamba itu ada syahwat, pada hamba itu ada sifat ghadab, yaitu marah. Beliau kemudian mengatakan, waqad kana Adam abul bashar sallallahu alaihi wasallam min ahlamil khalqi wa arjahihim aqla wa athbatihim, wa ma'a hadha falam yazal bihi aduwullah hatta awqa'ahu fihi, fama dhannu bitarashatil hilm wa man aqluhu fi janbi aqli abihi katafalatin fi bahrin. Kata beliau, sungguh Adam abul bashar sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabarnya makhluk, orang yang paling telitinya dan hati-hatinya makhluk, orang yang paling kuat akalnya, orang yang paling kokoh akal mereka. Kata beliau, bersamaan dengan ini semua, terus menerus musuh Allah Azza wa Jalla menggoda, mengganggu beliau, sampai kemudian menjatuhkan beliau ke dalam kesalahan. Bagaimana lagi dugaan Anda? Bagaimana lagi prasangka engkau, tanggapan engkau terhadap seseorang yang sangat rendah tingkat kesabarannya, orang yang sangat rendah tingkat kehati-hatiannya? Dan bagaimana pendapat engkau terhadap orang yang sekiranya setan itu datang dalam kondisi akalnya dibanding dengan akal bapaknya, maksudnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, seperti satu ludahan dibanding di tengah lautan. Kata beliau, kalau saja bapak kita Adam alaihissalatu wassalam telah dijatuhkan ke dalam kesalahan besar oleh syaitan, oleh iblis laknatullah alaih, padahal kondisi beliau adalah orang yang paling sabar, orang yang paling hati-hati, orang yang paling kuat dan paling kokoh akalnya. Bagaimana lagi kondisi kita yang serba kekurangan? Ma'asyiral ikhwah, termasuk sifat-sifat dan tabiat yang lain yang tentu melekat pada setiap hamba adalah zaluman. Hamba banyak dan sering melakukan kezaliman, jahul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah datang kepada kalian segala apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim, banyak melakukan atau praktik kezaliman, dan kafar, banyak ingkar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini, rahimani wa rahimakumullah. Innal insana la zalumun kafar. Beliau mengatakan, hadhihi tabi'atul insan min haitsu huwa zalimun mutajarri'un 'alal ma'asi muqassirun fi huquqi rabbih kaffarun li'ni'amillah la yashkuruha wa la ya'tarifu biha illa man hadahu Allah fashakara ni'amahu wa 'arafa haqqa rabbih wa qama bihi. Kata Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, di saat menjelaskan bahwa innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah zalum, banyak melakukan kezaliman, dan kafar, banyak penentangan. Kata beliau, ini adalah tabiatnya setiap manusia, yaitu zalim, berani untuk melaksanakan kemaksiatan. Manusia adalah makhluk yang mengentengkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, berani dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, mengentengkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dia tidak mensyukurinya, dia tidak mengakuinya, tentu kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepadanya, lalu dia bisa mensyukuri nikmat Allah, dia mengetahui hak-hak Rabbnya, dan dia bangkit untuk melaksanakannya. Ma'asyara al-muslimin dan muslimat yang saya hormati, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Madarijus Salikin menyebutkan terkait dengan terjatuhnya seseorang hamba ke dalam dosa dan kemaksiatan, penentangan terhadap perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Beliau menyebutkan bahwa setiap hamba di saat terjatuh di dalam dosa, ada 4 perkara yang selalu ditinjau. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah meninjau, melihat, memeriksa ila mahallil jinayah wa masdariha, yaitu di mana dosa ini dikerjakan, berikut sumber terjadinya dosa itu. Kata beliau, wa huwa nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu mengajak, menyuruh untuk melakukan dosa. Kemudian beliau menjelaskan, di saat seorang hamba melihat hal itu, bahwa ternyata kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa itu bersumber dari diri. Di saat dia mengetahui ini, dia akan mengambil kesimpulan pada dirinya, yaitu ayya'rifah annaha jahilatun zalimatun. Dia hendaknya mengenali
bahwa dirinya itu adalah jahilah zalimah. Orang yang banyak melakukan kebodohan, praktik-praktik kebodohan dan kezaliman. Wa annal jahla wadh-dhulma yasduru anhuma kullu qawlin wa amalin qabih. Kalau dia mengetahui bahwa pada dirinya itu akan ada kejahilan dan sifat zulm kezaliman, tentu akan bisa muncul dari keduanya ini ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang jelek. Beliau kemudian menjelaskan, barang siapa yang sifatnya itu adalah jahal dan zulm, maka tidak ada harapan baginya untuk bisa istiqamah dan lurus di dalam hidup ini. Oleh karena itu beliau berpesan, fayujibu lahu dzalik badla juhdi fil ilmin nafi' alladhi yukhrijuha bihi an wasfil jahl wal amalis salih alladhi yukhrijuha bihi an wasfil zulm. Maka seharusnya dia, kata beliau, untuk bersungguh-sungguh, mengorbankan kesungguh-sungguhan, memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk bisa mengeluarkan dirinya dari sifat kebodohan. Dan dia harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan amal saleh yang akan bisa mengeluarkannya dari sifat kezaliman. Beliau kemudian menambahkan, wa ma'ahadha, bersamaan dengan ini, kalaupun dia belajar ilmu untuk melenyapkan kebodohan, melakukan amal soleh untuk melenyapkan sifat kezaliman, bersamaan dengan ini kata beliau, fajahluha akthar min ilmiha wa zulmuha a'zam min adliha. Kata beliau, maka tetap kebodohan itu akan lebih banyak daripada ilmunya, dan kezalimannya itu tetap akan lebih besar daripada adliha, keadilannya. Beliau kemudian juga berpesan, maka barang siapa yang kondisinya seperti ini, maka dia harus berupaya dan berusaha untuk kembali kepada penciptanya, agar dia memberikan perlindungan dan penjagaan dari kejahatan jiwanya, wa yu'tiyaha taqwaha wa yuzakkiyaha, dan agar Allah Azza wa Jalla memberikan ketakwaan kepada jiwanya dan mensucikan jiwanya. Fahuwa khairun man zakkaha, dialah terbaik di dalam mensucikan jiwanya. Fa innahu rabbuha wa maulaha, karena dia adalah pemiliknya, Allah Azza wa Jalla, pemilik dirinya, dan dialah yang akan menolongnya. Dan dia harus juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai Allah menyerahkan urusannya sekejap pun pada dirinya sendiri. Fa innahu, kata beliau, in wakkalahu ilaiha halak, fama halaka man halaka illa haitsu wakkala ila nafsihi. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya apabila Allah menyerahkan urusan seseorang pada dirinya, maka akan dia binasa. Tiadalah kebinasaan itu terjadi pada seseorang kecuali di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat penting, barakallahu fikum. Maka dari ini semua, tidak ada yang akan bisa selamat, tidak ada yang akan terpelihara, terjaga, kecuali yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita bawa di dalam hidup ini, yaitu kewaspadaan selalu. Tidak boleh kita menganggap diri kita tidak mungkin, atau orang lain tidak mungkin akan meninggalkan kebenaran
dia adalah guru besar, dia adalah alim, dia adalah ulama. Tidak boleh. Maka di dalam hidup ini kita harus selalu waspada akan kemungkinan terjadi hal itu pada diri kita sendiri. Mari kita dengarkan pesan yang sangat indah dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil di masa kita sekarang ini, Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Marhaban ya Taliba Ilm. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal mu'minu yakhsha daiman an tataghayyara haluhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin hendaklah selalu waspada terjadinya perubahan pada kondisinya. Kata beliau, faqad thabata an Aisyah wa Anas radhiyallahu anhuma. Sungguh telah datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat Anas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wassalam sering mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kata Anas bin Malik, faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Faqultu ya Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih takut dan khawatir atas kami? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla yuqallibuha kaifa yasha. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hati ini ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan membaliknya sesuai dengan kehendaknya. Kata beliau hafizahullah, hadza wallahi huwal fiqh. Ini adalah demi Allah ilmu, yaitu agar jangan seseorang manusia merasa aman ala nafsihi, atas dirinya, siapapun dia. Jangan seorang pun merasa aman atas dirinya, karena asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan itu akan mengalir di tubuh anak Adam aliran darah mereka. Pesan beliau terakhir, falyakun harisan liqalbihi wa aqlihi wa ilmihi hirasatan syadidatan ashad mimma yahrisu malahu wa ardahu wa irdahu wa man usnida ilaihi wilayata amri. Hendaklah dia menjaga, melindungi, memelihara hatinya. Hendaklah dia, seorang mukmin tersebut, menjaga selalu akalnya, menjaga selalu ilmunya dengan penjagaan yang ketat. Lebih ketat daripada dia menjaga hartanya, dia menjaga kehormatannya, atau menjaga tugas-tugasnya. Yajibu ayyahtamma bihirasati qalbihi qabla kulli syai'. Kata beliau berpesan, wajib atas setiap mukmin untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melindungi hatinya sebelum segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Al-Imran, wahai Rabbku, wahai Rabb kami,
jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat Engkau. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu diangkat dan sangat penting melalui tema ini, yaitu berpaling dari kebenaran adalah sebuah natijah, samarah, imbalan atau sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah adanya bibit-bibit tersebut. Berpaling dari kebenaran adalah sebuah nilai, buah, imbalan atau sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ada bibit-bibitnya. As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahnya dengan penyakit yang keberikutnya. Kata beliau rahimahullah, bayanun, ayat ini menjelaskan tentang sebuah kebijakan Allah Azza wa Jalla di dalam menentukan perbuatan dosa atas orang-orang yang melakukannya, yaitu karena sebab dosa-dosa mereka yang telah lewat, Allah Azza wa Jalla yabtalihim, Allah menguji mereka dengan maksiat-maksiat yang datang yang menjadi sebab liuqubatiha, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan fa uqubatul ma'siyati al ma'siyatu ba'daha. Hukuman sebuah dosa tentunya bila dia tidak kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, hukuman terhadap sebuah kemaksiatan adalah terjadinya kemaksiatan setelahnya. Kama anna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha, sebagaimana pahala kebaikan itu adalah datangnya kebaikan setelahnya. Allah Azza wa Jalla yaqul wa yazidullahu alladzina ihtadaw hudan. Allah Azza wa Jalla menambah petunjuk terhadap orang yang telah berpetunjuk. Ayat yang lain yang menjadi dasar bahwa ternyata penyimpangan itu atau meninggalkan kebenaran itu adalah sebuah hukuman. Firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Firman Allah di dalam surat Shad. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tatkala mereka menyimpang, maka Allah Azza wa Jalla menyimpangkan keseluruhan hati mereka. As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan ini merupakan hukuman lahum kepada mereka ala zayghihimul ladzi ikhtaruhu li anfusihim wa radawhu laha. Ini adalah sebuah hukuman terhadap mereka atas penyimpangan yang mereka pilih sendiri, yang mereka sukai buat diri-diri mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla memalingkan secara keseluruhan. Beliau menyebutkan ayat ini, kata beliau, tufid, memberikan faedah. Anna idlal Allah li'ibadihi laysa zulman minhu. Bahwa penyesatan Allah terhadap hambanya bukan sebuah kezaliman dari Allah,
wala hujjatan lahum alai, dan bukan sebagai dalil buat mereka di hadapan Allah. Wa innama dzalika bisababim minhum, itu semua kata beliau disebabkan karena diri-diri mereka. Di saat mereka menutup diri-diri mereka dari pintu hidayah, fa innahumul ladzina aghlaqu ala anfusihim babal huda, disebabkan karena mereka yang telah menutup buat diri-diri mereka pintu hidayah setelah mereka mengenalnya, setelah mereka mengilmuinya, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membalas mereka dengan setelah idlal, setelah itu dengan kesesatan dan penyimpangan. La hilata lahum fi daf'ihi, tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menolaknya dan untuk kembali membalik hatinya. Tentu ini kata beliau uqubatan lahum wa adlan minhu bihim, ini merupakan hukuman dari Allah dan wujud keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, kalau kita mau jujur dalam memberikan penilaian terhadap diri kita, kita akan berkesimpulan seperti yang telah diucapkan oleh para ulama tersebut, bahwa ganjaran kejelekan itu bila dia tidak bertaubat adalah kejelekan keberikutnya. Sehingga tidak mengherankan kita bila terjadi keanehan pada diri kita atau pada orang lain yang kita kenal baik lahiriahnya, yang kita ketahui bagus tabiatnya, yang kita lihat Masya Allah istiqamah, sepengetahuan kita tiba-tiba bermanuver dengan perkara-perkara yang menyelisihi apa yang telah diajarkannya dan berbeda dengan apa yang telah ditanamkannya, karena kita hanya bisa menilai yang nampak, sementara Rabbul Izzah Allah Azza wa Jalla mengetahui segala apa yang disembunyikannya dan mengetahui apa yang terdapat di dalam batin kita. Disinilah letaknya bertaubat untuk segera memutus mata rantai kejelekan di dalam hidup. Disinilah letaknya bertaubat untuk mematikan beranak pianaknya kejelekan itu. Ahibbati fillah, ini yang kedua yang perlu kita ketahui. Dan yang ketiga, berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahuinya, perkaranya lebih besar dan lebih parah dibanding dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran dan tersesat karena ketidaktahuannya. Yang ketiga yang perlu saya ingatkan melalui tema yang disodorkan, bahwa berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahuinya adalah perkaranya lebih besar dan lebih parah dibanding dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran dan tersesat karena ketidaktahuannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Tuli, bisu, buta, maka sungguh mereka tidak akan kembali. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, summun mereka tuli dari mendengar kebaikan, bukmun mereka bisu untuk mengucapkan kebaikan, umyun mereka buta untuk melihat kebenaran, fahum la yarji'un, mereka seperti ini sifatnya, tidak akan kembali. Kata Imam Sa'di rahimahullah, li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafu, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Fala yarji'una ilai,
mereka tidak akan kembali kepada kebenaran itu. Allahu Akbar. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan atau karena kekeliruan, tidak tahu jalan. Fa innahu la ya'qil, maka dia tidak berakal. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, maka dia akan lebih cepat kembali dari mereka. Allahu Akbar. Orang yang keluar dari kebaikan dan kebenaran yang telah diketahuinya, itu urusannya adalah besar. Urusannya adalah parah, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Hujjah bagaikan matahari di siang bolong, tidak mempan dan tidak mampu menyirnakan kesalahan-kesalahannya. Ulama sekali berapapun tidak mampu menundukkan dirinya untuk rujuk dari kesalahan itu. Itulah harga mati sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dicabut dari pemiliknya, akan berat untuk kembali kepada kebenaran. Wal-iyadzubillah. Keempat, dari tema yang disodorkan oleh ahibati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kondisi hidup ini bagaikan satu mata rantai yang berputar. Sekarang di atas, sebentar lagi di bawah. Sekarang menang, suatu saat kalah. Sekarang bahagia, sesekali harus menghadapi badai-badai ujian dan cobaan. Sekarang gembira, sesekali dirundung kesedihan. Tenang, tentram, sesekali mengalami kegalauan dan kegelisahan. Dulu mungkin dia sebagai penasihat, sekarang menjadi orang yang dinasihati. Dulu orang yang selalu memberikan peringatan, sekarang dia yang diperingati. Begitu seterusnya roda kondisi hidup ini. Terjadinya ini semua kita tidak pernah mengetahui, apalagi membayangkan. Karena itu mutlak pengaturan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk berbuat apa saja yang dia maukan dan kehendaki. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menyinggung akan hal ini, bahwa kehidupan kondisi manusia itu terus berputar. Seperti di dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 140. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallah alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika menimpa kalian luka, maka sungguh telah menimpa kaum itu luka yang sama. Itulah hari-hari yang kami tukar bergantian bainan nas, di tengah-tengah manusia, agar Allah Azza wa Jalla mengetahui, maha mengetahui orang yang beriman, dan menjadikan kalian sebagai syuhada, saksi-saksi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kata Imam As-Sa'di, ayat ini merupakan selingan terhadap mereka. Dan ayat ini menjelaskan tentang hikmah yang besar pada selingan hidup yang diberikan kepada kaum mukminin tersebut. Barakallahu fikum. Dari hal yang harus diketahui, kata beliau, anna hadhihi dar yu'tillaha minhal mu'min wal kafir, bahwa negeri
dunia ini Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Wal bir wal fajir, Allah berikan kepada seorang baik atau seorang pemaksiat. Fayudawilullahu al-ayyam bainan nas. Allah Azza wa Jalla memutar terus hari-hari itu di tengah-tengah manusia. Sekarang hari ini buat kelompok itu buat ini, besoknya hari buat yang itu menang, atau kalah. Lianna hadhihi ad-dar ad-dunya munqadhiyatun faniyah wa hadha bi khilafi ad-daril akhirah fa innaha khalisatun lil ladzina amanu. Inilah dia kondisi kehidupan dunia akan berakhir. Berbeda dengan kehidupan akhirat, itu murni dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya semua apa yang kita gambarkan berputar dalam satu permasalahan, yaitu mendapatkan taufik atau tidak mendapatkannya. Permasalahan mendapatkan taufik atau tidak mendapatkannya benar-benar mutlak, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berkesimpulan bahwa siapapun yang menerima kebenaran, memahami kebenaran, lalu dia mengamalkan kebenaran dan istiqamah di atasnya, ini adalah benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita menemukan seseorang, menjumpai seseorang menolak kebenaran atau keluar dari kebenaran itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, lalu apakah Allah Azza wa Jalla mencegah seseorang dari taufiknya atau mengambilnya tanpa sebab? Maha suci Allah Azza wa Jalla dari berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Dalam surat Ar-Ra'd dan juga dalam surat Al-Anfal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum sampai kemudian kaum itulah yang melakukan perubahan apa yang ada pada diri-diri mereka. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sebuah nikmat yang dia titipkan kepada suatu kaum sampai kaum itulah yang merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Maka dari sini ma'asyiral muslimin dan muslimat, jelaslah bahwa semuanya itu terjadi keluar dari kebenaran atau meninggalkan kebenaran karena ulah kita rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dengan rinci, serinci-rincinya sebab-sebab penolakan, sebab-sebab penentangan, sebab-sebab pengingkaran terhadap kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab beliau yang mulia, yaitu Masail Jahiliyah. Kurang lebih beliau menyebutkan 131 sebab. Semua apa yang beliau sebutkan itu di dalam kitabnya tersebut menjadi dasar penolakan kebenaran di masa sekarang ini, menjadi dasar penolakan kebenaran di masa-masa yang akan datang, dan menjadi dasar pula untuk seseorang
meninggalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Sebab-sebab meninggalkan kebenaran itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, secara keseluruhan ada dua bentuknya. Pertama, sebab yang datang dari diri kita sendiri, dan ini yang lebih mendominasi. Yang kedua, sebab yang datang dari luar kita. Kita memulai sebab yang datang dari diri kita sendiri, yang sudah kita sebutkan tadi bahwa ini adalah mendominasi sebab sehingga kita meninggalkan kebaikan dan kebenaran. Sebab ini telah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sesungguhnya di dalam sebuah hadis beliau atau dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Kata beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji miliknya Allah. Kita memuji dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta petunjuknya dan meminta pengampunannya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal-amal kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan syurur kejelekan yang tertanam pada diri kita, sungguh terlalu banyak. Inilah sesungguhnya dasar menyebabkan kita, siapapun, untuk bisa keluar dari kebenaran, meninggalkan kebenaran, lari dari apa yang dia telah ketahui, meninggalkan ilmunya, melanggar ilmunya. Yang pertama adalah al-hawa, yaitu hawa nafsu. Setiap kita, barakallahu fikum, memiliki hal itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Jathiyah pada ayat yang ke-23 memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang bahaya dari hawa nafsu yang akan bisa mengusir seseorang dari kebaikan yang telah diketahuinya, dari kebenaran yang telah dipegangnya, dari kebaikan yang telah dia kerjakan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tatadhakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau telah menyaksikan terhadap orang yang telah menuhankan hawa nafsunya, mengikuti menjadi budak hawa nafsunya, dan Allah telah menyesatkan di atas ilmu dari Allah. Allah Azza wa Jalla menutup pendengarannya, Allah menutup hatinya, dan menjadikan pada pandangannya itu penutup. Siapa lagi yang akan bisa memberikannya petunjuk setelah Allah? Afala tatadhakkarun. Tidakkah kalian mau ingat? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ucapan para ulama terlalu banyak terkait tentang bahaya hawa nafsu ini, dan kita ingin menyampaikan pada kesempatan yang mulia ini bagaimana penjelasan atau ilmu dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal hawa ghaliban yaj'alu sahibahu
ka'annahu la ya'lamu minal haqq syai'an fa inna hubbaka li syai'in yu'mi wa yusin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, hawa nafsu itu selalu menjadikan pengekornya dan pemilik hawa itu bagikan orang yang tidak berilmu tentang kebenaran sedikit pun. Hawa nafsu itu menjadikan pemiliknya seolah-olah dia tidak mengilmui kebenaran sedikit pun. Fa inna hubbaka lisyai', maka sungguh cintamu kepada sesuatu akan bisa membutakanmu dan akan bisa menjadikan kita menjadikan tuli, kata beliau. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan, ittiba'ul hawa wa tulul amal maddatu kulli fasadin. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan merupakan bahan segala kerusakan. Kenapa? Fa inna ittiba'al hawa yu'mi 'anil haqqi ma'rifatan wa qasdan. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan bisa membutakan dari kebenaran. Pengetahuannya buta, juga tujuannya sudah buta dari kebenaran. Tidak ada lagi pengetahuannya, karena semuanya telah ditentang. Semuanya 180 derajat bertolak belakang. Barakallahu fikum. Amalnya dengan perbuatannya, tujuan-tujuannya juga demikian. Nasallallahu salamatul afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya untuk dikuasai oleh hawa nafsu. Barakallahu fikum. Juga tulul amal, panjang angan-angan itu, kata beliau, akan melupakan akhirat dan akan mencegah untuk melakukan persiapan untuk akhirat. Panjang angan-angan berpikir untuk masa depannya di dunia. Kalau begini akan terjadi demikian terus, ini akan membahayakan dia. Barakallahu fikum. Kita dengarkan sebuah nasihat yang sangat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, masih di dalam kitab Al-Fawaid, di saat beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata beliau, dan orang-orang Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita bisa bebas dan lepas dari penguasaan hawa nafsu. Allaqa subhanahul hidayata bil jihad. Di dalam ayat ini kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah mengaitkan sebuah hidayah itu dengan al-jihad, yaitu berjihad. Fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Kata beliau menambahkan sebagai nasihat tentunya buat kita, orang yang paling sempurna hidayahnya, orang yang paling sempurna hidayahnya atau hidayah yang dia dapatkan adalah yang paling besar, yang paling tinggi, mengobarkan jihad. Wa afradul jihadi jihadun nafsi wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadud dunya. Kata beliau, maka jihad yang paling wajib untuk kita lakukan
adalah satu, jihad melawan diri kita sendiri. Kedua, jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, jihad melawan setan. Dan yang keempat, jihad melawan dunia. Allahu Akbar. Kata beliau, faman jahada hadhil arba'ata fillahi, barang siapa yang menjihadi 4 perkara ini di jalan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala hadahu Allah subula ridahu al-musilata ila jannatihi, maka Allah azza wa jalla akan menunjukinya jalan-jalan ridhonya yang akan menyampaikannya kepada surganya. Wa man tarakal jihada fatahu minal huda bihasabi ma'atala minal jihad. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan jihad ini, maka sungguh telah luput darinya petunjuk sesuai dengan apa yang dia tinggalkan, sesuai dengan kadar yang dia tinggalkan dari jihad tersebut. Qala al-Junaidi, kata beliau, walladzina jahadu ahwa'ahum fina bit-taubati lanahdiyannahum subulal ikhlasi wala yatamakkanu min jihadi aduwwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da batinan faman nusira 'alaiha nusira 'ala aduwwihi wa man nusirat 'alaihi nusira 'alaihi aduwwuhu. Allahu Akbar. Kata beliau, berkata Al-Junaidi, dan orang-orang yang telah menjihadi hawa nafsu mereka di jalan kami dengan bertaubat kepada Allah, niscaya kami akan memberikan bimbingan kepada mereka jalan-jalan keikhlasan, dan dia tidak mungkin akan melakukan jihad melawan musuhnya yang nampak kecuali dia harus menjihadi musuhnya yang tersembunyi. Barang siapa yang ditolong atas musuhnya yang tersembunyi, maka ditolong atas musuh-musuhnya yang nampak. Dan barang siapa yang musuhnya itu ditolong, maka akan ditolong musuh itu atas dirinya. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum yang bisa kita simpulkan terkait dengan penyebab yang pertama dan besar ini, yaitu al-hawa, hawa nafsu yang akan bisa menjadikan seseorang meninggalkan kebenaran. 1 poin lagi atau 2 poin lagi kemudian kita tutup. Yang kedua, kata beliau, adalah asyahwah, yaitu syahwat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, dan dibawakan juga oleh Al-Syekh Rabi di dalam kitab beliau Marhaban ya Talibal Ilm, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu siapapun man athara dunya, mengutamakan dunia, siapapun dari kalangan ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu dan dia mencintainya urusan-urusan dunia itu, fala budda ayyakula 'ala Allah ghairal haqqi fi fatwa wa hukmi wa fi khabari wa ilzami. Kata beliau, akan pasti terjadi pada orang yang memiliki ilmu itu ucapan-ucapan tentang Allah tidak di atas kebenaran, baik dalam fatwanya atau dalam memberikan hukum
atau di dalam mengilzamkan seseorang. Lianna ahkamar Rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi agradin nas wala siyam ahli riyasah walladhina yattabi'una asy-syubuhat fa innahum la tatimmu lahum agraduhum illa bi mukhalafatil haqqi wa daf'ihi kathiran. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan, karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala datang berbeda dengan tujuan-tujuan manusia. Terlebih jikalau dia adalah orang yang mencari kedudukan, mengikuti hal-hal yang samar, tentu tidak akan sempurna pencarian mereka terhadap kedudukan itu, kecuali harus menyelisihi kebenaran, menolak kebenaran. Fa idza kana al-alimu wal hakimu muhibbuna lirriyasah muttabi'ina lisyahawat lam yatimma lima dzalika illa bitab'i ma yudadduhu minal haqq. Kata beliau, memberikan sebuah faedah yang sangat besar apabila seorang alim atau hakim yang menginginkan kedudukan, mengikuti kemauan-kemauan syahwat, itu semuanya tidak akan pernah sempurna. Mengejar kedudukan, mengejar syahwat, kecuali harus dengan menolak kebenaran. Kecuali harus dengan menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Berarti sungguh rahimani wa rahimakumullah, sangat mengerikan barakallahu fikum terkait dengan fitnah asy-syahawat di dalam hidup ini akan menjadi dasar untuk kita menolak kebenaran atau menjadi dasar untuk kita meninggalkan kebenaran. Tadi sudah kita sebutkan ma'asyiral ikhwah muslimin dan muslimat bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menulis 131 sebab-sebab seseorang menolak kebenaran, termasuk di antaranya adalah asy-syahawat. Maka beliau menyimpulkan kemauan-kemauan syahwat apapun bentuknya, ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi orang teratas, ingin menjadi orang yang tersohor, ingin menjadi orang yang ternama, ingin menjadi apapun yang diinginkan terkait dengan urusan dunia, tidak akan sempurna usaha pencariannya itu kecuali harus dengan melanggar kebenaran, kecuali harus dengan melabrak barakallahu fikum kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir yang saya ambil pada kesempatan kali ini, semoga tentu ada manfaatnya buat diri saya sendiri, dan terlalu banyak sesungguhnya sebab-sebab yang akan menyebabkan kita meninggalkan kebenaran barakallahu fikum. Di antaranya adalah al-hasadu, yaitu sifat hasad yang ada pada diri kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan, usulul khataya kulluha thalatha. Pokok pangkal dari kesalahan itu ada 3. Yang pertama al-kibru, yaitu keangkuhan, kesombongan barakallahu fikum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa alladhi asara iblis ila ma asarahu. Inilah yang telah menjadikan iblis sebagaimana dia, orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diusir dari kebaikan, diusir dari ladang yang terhormat dan mulia, menjadi orang rendahan karena sifat al-kibr,
yaitu kesombongan. Tentunya kita telah memahami bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan sikap meremehkan dan mengentengkan orang lain. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang menjadi pokok pangkal kejelekan di dalam hidup adalah al-hirsu, yaitu kerakusan di dalam hidup. Ya, kerakusan terhadap hal-hal yang berbau duniawi tentunya. Barakallahu fikum. Dan inilah sesungguhnya yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal hirs wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannati. Sikap inilah, sifat inilah, kemauan keras yang telah mengeluarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari dalam surga. Wal hasad, dan yang ketiga, pokok pangkal dari kejelekan itu adalah sifat hasad. Wa huwa alladhi jarra'a ahadan bani Adam ala akhihi. Sifat hasad inilah yang telah memberanikan untuk menyelenyapkan nyawa saudaranya, putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena sifat hasad ini, barakallahu fikum, yang telah memberanikan salah seorang putranya Adam alaihi salatu wassalam untuk membunuh saudaranya, melenyapkan nyawa saudaranya, menghilangkan kehormatan saudaranya, menginjak-injak kehormatan saudaranya, tentu disebabkan karena ada hasad. Barakallahu fikum. Faman wukiya syarru hadhihi thalatha faqad wukiya syarru fal kufru minal kibri wal ma'asi minal hirsi wal bagh wal zulm minal hasadi. Kata beliau, barang siapa yang telah dijaga, yang telah dilindungi dari tiga hal ini, maka sungguh dia telah terjaga dan terpelihara dari kejelekan-kejelekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau menjelaskan, fal kufur, kekufuran disebabkan karena kesombongan. Kufur karena keangkuhan dan kesombongan. Artinya kesombongan itu akan bisa menjadikan seorang itu kufur kepada Allah. Wal'iyadu billah. Yang kedua, wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa disebabkan karena al-hirs, ada sikap kerakusan di dalam hidup, sampai kemudian kita memuaskan diri dari jalur yang dimurkai oleh Allah. Wal baghi wal zulm, sikap melampaui batas dan berbuat zalim. Apakah kezaliman itu terkait dengan darah saudaranya? Sikap melampaui batas atau kezaliman itu terkait dengan kehormatan saudaranya, atau terkait dengan harta saudaranya, maka itu disebabkan minal hasadi, lahir dari sikap hasad. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sungguh terlalu banyak sesungguhnya sebagai sebab-sebab untuk bisa meninggalkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Dan meninggalkan kebenaran itu akan bisa terjadi atau dilakukan oleh siapapun juga yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya pertama kali dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat,
yang ada di kota Kendari terlebih khusus, dan ikhwani dan akhwati yang ada di lingkungan kami di sini, Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Semoga wejangan dan nasihat-nasihat para ulama itu kita bisa membawanya di dalam hidup, karena kesesatan, kejelekan, mara bahaya itu besar ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini merupakan ulah kita, sehingga tidak boleh kita mencari kambing hitam. Tidak boleh kita selalu untuk menyalahkan orang lain. Barakallahu fikum. Mari kita berbenah dengan ilmu yang telah kita pelajari. Mari kita melakukan perbaikan dengan kebenaran yang sudah sampai kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala upaya dan usaha kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengganjar kebaikan kepada siapapun, terlebih khusus di kota Kendari ini, menjadi penyebab kebaikan ini terwujud. Kita bermajlis, saling ingat mengingatkan, saling bertegur sapa, semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datang dari diri dan syaitan. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.